Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Belajar Kimia Asik. Pada video ini kita akan belajar tentang perkembangan konsep reaksi redoks. Reaksi reduksi dan reaksi oksidasi selalu berlangsung pada saat bersamaan. Karena itu, kedua reaksi tersebut disingkat sebagai reaksi redoks. Perkembangan konsep reaksi redoks. Yang pertama, pelepasan dan pengikatan oksigen. Dalam hal perpindahan oksigen, reaksi oksida adalah reaksi yang mengikat atau menangkap oksigen, dan reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan atau pengurangan oksigen. Pada perkembangan selanjutnya, konsep reaksi reduksi dan oksidasi tidak lagi ditinjau dari pengikatan atau pelepasan oksigen. Beberapa reaksi kimia tidak melibatkan oksigen. Untuk itu diterapkan konsep reduksi dan oksidasi berdasarkan perpindahan elektron. Para ahli sepakat untuk memperluas konsep reaksi reduksi oksidasi dengan menggunakan dasar perubahan bilangan oksidasi dari atom sebelum dan sesudah terjadi reaksi kimia. Pada konsep pelepasan dan pengikatan oksigen, reduksi didefinisikan sebagai reaksi pelepasan atau pengurangan oksigen. Contoh reduksi biji besi atau Fe2O3 disebut dengan hematit oleh karbon. Pada Fe2O3, atom Fe mengikat 3 atom oksigen pada senyawanya. Setelah direaksikan dengan karbon, oksigen dilepaskan menghasilkan logam besi murni. Karbon bertindak sebagai reduktor karena mengikat oksigen. Contoh berikutnya, tembaga 2 oksida direaksikan dengan gas hidrogen untuk mendapatkan logamnya. Reaksi yang terjadi adalah CuO plus H2 menjadi Cu plus H2O. Pada CuO, atom Cu mengikat 1 atom oksigen pada senyawanya. Setelah direaksikan dengan gas hidrogen, oksigen dilepaskan dan menghasilkan logam tembaga. Dari contoh di atas, zat yang menerima atau menarik oksigen disebut reduktor. Dapat dikatakan reduktor adalah zat yang mengambil oksigen dari zat lain. Dalam hal ini, yang berperan sebagai reduktor adalah C dan H2. Dalam hal perpindahan oksigen, reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan atau penangkapan oksigen. Sebagai contoh, reaksi perkaratan besi oleh gas oksigen. Reaksinya adalah sebagai berikut. Sebelum bereaksi, Fe adalah logam murni. Kemudian setelah bereaksi dengan oksigen, maka Fe mengikat 3 atom oksigen. Ya, disebut dengan reaksi oksidasi. Oksigen berfungsi sebagai oksidator karena adalah sebagai sumber oksigen. Contoh berikutnya adalah pembakaran logam magnesium di udara. Pada reaksinya adalah sebagai berikut, Mg plus O2 menjadi 2 Mg. Dalam hal ini Mg mengikat 1 atom oksigen. Oleh karena itu, reaksi Mg plus O2 menghasilkan 2 MgO, magnesium oksida, maka disebut dengan sebagai reaksi oksidasi atau reaksi pengikatan atom oksigen, dan oksigen berperan sebagai oksidator. Pada perkembangan selanjutnya, konsep reaksi reduksi dan oksidasi tidak lagi ditinjau dari pengikatan atau pelepasan oksigen. Beberapa reaksi kimia tidak melibatkan oksigen. Untuk itu diterapkan konsep reduksi dan oksidasi berdasarkan perpindahan elektron.
Reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami pelepasan elektron, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penerimaan atau penyerapan elektron. Sebagai contoh reaksi dalam hal pengikatan atau pelepasan elektron adalah Zn plus Cu2 positif menjadi Zn2 positif plus Cu. Dalam hal ini, yang mengalami reduksi adalah Cu2 positif karena menyerap 2 elektron menjadi Cu. Dan yang bertindak sebagai oksidasi adalah Zn karena melepas 2 elektron menjadi Zn2 positif. Perhatikan contoh gambar berikut. Logam Zn dimasukkan ke dalam larutan Cu2SO4, kemudian terjadi pengendapan logam tembaga. Para ahli kimia menyadari bahwa reaksi redoks tidak selalu melibatkan reaksi serah terima elektron. Reduksi adalah reaksi yang menyebabkan penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi adalah reaksi yang menyebabkan peningkatan bilangan oksidasi. Sebagai contoh, CuO plus H2 menjadi Cu plus H2O. Sebelum reaksi, Cu memiliki bilok plus 2. Setelah bereaksi, Cu memiliki bilok 0 dan H sebelum reaksi biloknya 0 dan setelah reaksi biloknya plus 1. Cu mengalami penurunan bilok dan H mengalami peningkatan bilok. CuO menjadi Cu adalah reaksi reduksi dan H2 menjadi H2O adalah reaksi oksidasi. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.